Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang beriman, Lebaran tahun 2021 ini pastinya akan terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya aturan dari pemerintah yang melarang mudik ke kampung halaman kita masing-masing. Tentu larangan ini sangat berat bagi kita semua, khususnya bagi orang yang merantau, terutama bagi yang sudah memiliki kebiasaan mudik setiap tahun untuk berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman. Nah, salah satu alasan yang dikemukakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan ini adalah karena melihat fenomena yang terjadi pada periode lalu, yaitu pada tahun 2020. Saat itu ada larangan mudik. Akibatnya apa? Usai libur Natal dan Tahun Baru tahun 2020, justru kasus COVID-19 pun melonjak drastis gitu. Di sisi lain, larangan mudik memberikan pukulan telak kepada para pelaku pengusaha, termasuk pengusaha transportasi baik darat maupun laut sama saja. Sebab dengan larangan mudik, secara otomatis penerimaan mereka dari para penumpang yang biasanya ramai ketika musim mudik akan menjadi sepi. Dengan kata lain, akan terjun bebas begitu. Saudaraku yang beriman, kita melihat dampak larangan mudik, bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ saja, akan tetapi berimbas juga pada yang namanya perekonomian di daerah, termasuk penurunan pengunjung wisata, menurunnya jumlah wisatawan, sampai sepinya pembeli di tempat toko yang menjual oleh-oleh dan lain sebagainya. Namun pemerintah berargumen bahwa biaya penanganan pandemi tak sebanding dengan roda perekonomian yang berputar saat mudik Lebaran. Itu argumennya pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atas larangan mudik yang ditetapkan pada dasarnya berorientasi kemaslahatan publik, yaitu apa? Pencegahan lajunya penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan dari segi fikih melihat kebijakan pemerintah yang melarang mudik dengan alasan tersebut. Memang tidak ada dalil secara spesifik baik yang memerintahkan maupun yang melarang mudik pada saat Lebaran. Dengan demikian, mudik secara umum adalah sesuatu yang mubah hukumnya. Karena dalam pandangan fikih,
pemerintah boleh melarang sesuatu yang mubah sepanjang larangan tersebut mengandung kemaslahatan publik dan perintah itu wajib dipatuhi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain, idza amara biwajibin ta'akkada wujubuhu wa in amara bimandubin wajaba wa in amara bimubahin fa in kana fihi maslahatun amatun katarki surbid dukhani wajaba. Yang artinya ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat. Bila memerintahkan perkara sunnah, maka menjadi wajib. Dan bila memerintahkan perkara mubah seperti melarang merokok, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi. Nah, berpijak dari apa yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Banten ini, maka larangan mudik oleh pemerintah pada tahun 2021 ini dalam sudut pandangan fikih atau syariat dapat dibenarkan, sehingga wajib ditaati karena larangan tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan publik, yaitu menekan dan meminimalisir penularan COVID-19. Karenanya jika ada orang yang nekat mudik tanpa alasan yang dibenarkan, maka secara fikihnya orang itu berdosa. Berdosa bukan karena mudiknya, akan tetapi karena melanggar ketaatan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasulah, dan Rasul yaitu Muhammad, wa ulil amri, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, minkum, di antara kamu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kendati demikian, pemerintah juga mesti dituntut sedapat mungkin meminimalisir dampak ekonomi dari larangan mudik tersebut. Jadi pemerintah bukan hanya sekedar melarang mudik, akan tetapi juga dituntut untuk memberikan kompensasi ekonomi, terutama untuk wilayah-wilayah yang terkena dampaknya, sehingga kebijakan larangan tersebut dapat diterima dengan legowo oleh kalangan masyarakat umum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.